ketika saya menjadi seorang penyiar radio. Dan studio itu dikenal oleh masyarakat situ itu angker yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat situ untuk pesugihan. Berat-berat pesugihannya karena di situ wilayahnya wilayah industri daerah situ tuh. Kamu harus tahu, saya di sini itu adalah penguasa. Banyak tumbalnya, termasuk orang yang terbesar katanya, yang punya usaha besar di sini. Dia menumbalkan anaknya sendiri untuk saya makan. Jadi digosok kaki ini, digosok, yang ada tuh pasir. Jangan-jangan ini studionya digunakan untuk hal-hal seperti itu. Soalnya kalau setiap malam Jumat suka sajen, ada sajen gitu loh. Jadi sebuah studio radio yang begitu angker. Iya. Masih ada bangunannya? Kala malam, suasana di studio radio itu terasa berbeda. Hawanya sunyi senyap, tidak seperti biasanya. Dari pojok ruangan terdengar bisikan tak bernada, seolah ada arwah yang ikut siaran malam bersama. Gangguan aneh terus datang menghantui setiap hari, hingga membuat tubuh lemah tanpa sebab yang pasti. Dukun berkata, ada kiriman dari rekan yang iri, hingga membuat trauma mendalam pada hidup Teh Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo Sobat Malam Mencekam yang ada di mana-mana ya, yang ada di rumah, yang ada di jalan-jalan, yang masih di kantor juga ya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan banyak uangnya. Amin. Hari ini ada Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja Mai. Lama gak ketemu ya? Iya, kangen ya. Iya, ada fansnya juga nih. Oh iya, yang banyak menunggu. fansnya. Punya cerita pengalaman bagus ya? Ya, kali ini Dewi mau cerita tentang pengalaman menjadi seorang penyiar radio Tahun berapa? tahun 2014. 2014. Ya. Ini katanya studionya berhantu Angker, ya? iya angker, terkenal angker. Dan Mbak Dewi sendiri seorang yang sensitif terhadap Sangat, goib ya? sangat sensitif, bahkan Masih bisa sampai sekarang? berinteraksi. Masih sampai sekarang. Katanya juga suka diliatin apa Iya, tanda-tanda ke depannya begitu kedepannya ya? seperti apa yang benar-benar sangat menyiksa. Capek ya? Capek. Oke. Mbak Dewi apa sekarang kegiatannya, kesibukannya apa? Kesibukan masih seperti dulu sih, nyanyi gitu. Oh, masih nyanyi ya? Masih nyanyi. Di mana wedding? Wedding, di resto. Kafe-kafe itu ya? Iya. Waduh, semoga lancar ya sawerannya. Amin, Semoga amin, rame. amin. Nah sobat, Mbak Dewi segera akan berkisah, tapi jangan lupa untuk menyiapkan cemilan dan rokoknya ya. Nah, itu 1 dia. jam ke depan Mbak Dewi akan berkisah kepada kita semua. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Mbak Dewi. Halo Sobat Malam Mencekam, Mang Ei mau ngasih info penting nih. Kali ini Malam Mencekam lagi ngadain event berhadiah untuk clipper video Malam Mencekam. Dengan total hadiah senilai 4 juta rupiah setiap bulannya loh. Untuk info, klik link di bio Instagram dan TikTok Malam Mencekam. Atau klik link berikut ini untuk bergabung di event clipper Malam Mencekam Jilid 1. Ayo, jangan sampai ketinggalan ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Begini Mang saya punya pengalaman ketika saya menjadi seorang penyiar radio di salah satu kota di Jawa Barat di tahun 2014. Dan studio itu dikenal oleh masyarakat situ itu angker, dan memang benar-benar angker gitu. Banyak yang nggak berani untuk tinggal di situ, dari karyawannya pun tidak berani. Jadi kalau setiap ada siaran sampai malam itu harus ada temannya, dan itu masih tetap diganggu.
kayak sejenis kuntilanak yang selalu ngeganggu kayak gitu kan, menampakkan diri, suara-suara kayak gitu. Dan saya itu ditarik dari salah satu radio oleh seorang owner yang mempunyai nama di kota tersebut gitu, untuk mengisi suara dan bekerja sebagai seorang penyiar di situ, pilihan, karena waktu itu saya mendapatkan predikat sebagai penyiar terbaik di kota tersebut gitu ya. Dan akhirnya saya mau dan mencoba untuk adaptasi, karena waktu itu memang saya harus bolak-baliknya jauh. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari kos-kosan. Dan setelah saya mencari kos-kosan bareng dengan teman-teman yang ada di situ, dibantu, ternyata tidak ada yang layak, karena di situ kebanyakannya lingkungan dari para pedagang-pedagang keliling kayak gitu. Jadi saya merasa tidak nyaman karena kamar mandinya di luar kan gitu, saya paling tidak nyaman itu. Akhirnya meminta untuk Bapak owner untuk saya tinggal di situ. Akhirnya Bapak owner menyetujui. Ya sudah, kamu tinggal di sini aja. Di studio maksudnya? Di studionya kebenaran ruang depan itu kan lebih luas, kayak bekas kantor gitu kan. Di belakang, di tengah itu kantor manajer, kantor untuk kita semua kalau meeting gitu. Dan sebelah sini tempat untuk mesin nyalakan untuk radio. Nah di belakang itu ada kamar gitu. Karena memang waktunya itu buru-buru, akhirnya saya pindah ke depan dulu, menunggu kamar yang di depan, yang bekas kantor yang luas itu. Malam pertama saya di situ memang udah agak-agak ganjil gitu, udah agak-agak, karena saya memang orangnya cepat perasa gitu. Kalau ada apa-apa saya langsung terasa gitu. Apalagi setelah posisi dari kamar itu belakangnya ada sumur dan kamar mandi 2. Setiap malam saya selalu dengar suara timba yang kerekan begitu, yang bulat kan bunyi kalau ada yang ngisi bak. Aku kira ya itu anak-anak pang gitu, karena memang setiap malam itu anak-anak pang yang dari perempatan jalan tidurnya di depan teras kamar saya di depan itu. Kalau enggak ada orang mandi. Tapi saya penasaran itu Mang penasaran banget, karena orang mandi kok nggak selesai gitu sampai berjam-jam. Akhirnya saya keluar pintu belakang. Pas di pintu belakang itu kan ada kamar mandi, nggak ada orang sama sekali. Karena posisinya di situ kamar mandi memang agak-agak kotor gitu kan. Itu setelah berapa hari nginep di situ? Itu baru 1 malam itu. Malam pertama. Malam pertama itu saya langsung di situ. Masih dalam keadaan masih banyak barang-barang berantakan karena saya pindahan kan gitu. Masih beres-beres karena belum tidur, jadi kan masih kedengaran suara apa aja di situ sambil beresin pakaian. Saya ke kamar mandi, gak ada orang. Di sumur itu gak ada orang, gak ada yang nimba gitu, dan keadaan kering lah gitu. Akhirnya saya pendam sendiri di malam pertama itu dengan apa yang sudah saya dengar. Dan di malam keduanya itu saya diperintahkan untuk menunggu di kamar yang belakang. Akhirnya dibantu sama teman-teman di malam itu juga, di malam kedua itu owner ngomong ke saya, Dewi kamu pindah ke kamar belakang aja biar aman. Karena kamar belakang itu kan ada pintu tengahnya. Jadi kalau ada apa-apa kamu gak akan terganggu. Takutnya yang namanya anak-anak pang kan pada begitu, takut kamu diganggu. Padahal mereka gak mengganggu, malah justru melindungi gitu. Teteh kalau ada apa-apa ngomong kayak gitu. Karena saya di situ selalu ngasih minuman, makanan gitu sama mereka. Akhirnya dibantulah sama teman-teman untuk pindahin barang ke belakang, ditata lah begitu. Ternyata di belakang itu depannya juga halaman luas lagi, kayak di depan luas halamannya gitu ya. Dan di depannya kamar saya itu ada tower radio gitu kan. Sebelah sananya ada sumur kuno. Sambil mandengin aja di sini tuh kok suasananya rada-rada kayak gimana gitu, dingin-dingin anyep gitu tuh.
Oh mungkin karena nggak ada yang nungguin, ini namanya kamar kan, udah lama nggak ada yang nungguin. Dan dari dulu itu nggak ada yang mau ke situ. Begitu saya udah capek habis minum-minuman barang, saya istirahat di situ, mau merem sedikit lagi, mau merem saya tuh, ada apa ya di jendela, kelebat terus gitu tuh kayak orang gitu, nangisnya kayak orang kesel banget gitu. Akhirnya saya coba ngebuka di jendela, nggak ada orang. Dan tiba-tiba saya pas mau tidur itu Mang sudah ada di dalam itu si Kunti itu, pakai bajunya panjang, rambutnya segini. Kan biasanya Kunti tuh rambutnya panjang, ini masih gini. Saya tuh diem aja, nggak mau ngeladenin gitu, nafsi lu gue gitu kan. Akhirnya saya tidur lah, dia duduk di sebelah aku. Duduk, saya sambil baca-baca doa, dia pergi di depan jendela terus sambil nangis aja. Udah bodoh lah, saya mah udah capek gitu kan, udah berapa hari pindah-pindah gitu. Karena Mbak Dewi sudah terbiasa dengan hal Iya, jadi sudah. Cuek aja gitu. Soalnya kalau misalkan semakin kita ngeladenin, semakin takutnya kita itu menantangin mereka. Itu saya masih salah tafsir kepada terhadap ini makhluk ini tuh, masih salah tafsir. Paling kamu mau nakut-nakutin saya gitu kan. Besok paginya saya nemuin taburan bunga melati tuh. Taburan bunga melati, bunga melati di mana? Kok ada bunga melati di sini? Siapa ya yang naburin gitu? Udahlah bodo amat, saya sapuin gitu seperti biasa, sambil nyalain mesin, mau siaran jam 6. Kalau pagi kan siaran jam 6 tuh mulai. Jadi setengah jam sebelum siaran itu nyalakan mesin biar panas, baru nyalain komputer di ruangan siaran. Sambil nunggu mesin panas, nyalain komputer, saya minum kopi apa gitu buat sarapannya juga. Ya sarapan seadanya aja gitu di situ. Salah satu dari teman penyiar itu kan ada yang bagian pagi. Nah datanglah dia. Saya sedikit cerita. Ya dia juga memang teknisi juga sih Mang Jadi dia udah dinyalain belum? Udah, dikasih tahu lah sama dia gitu. Benernya salah enggak caranya? Kan udah dikasih tahu gitu kemarin gitu caranya gimana. Karena kamu yang tinggal di sini, jadi kewajiban kamu tiap pagi nyalain. Jadi nanti penyiar datang, tinggal siaran aja katanya gitu. Ya udah, aku mau gitu kan. Dan waktu itu sampai nanya, kamu nggak takut ya katanya di sini? Ya takut sih takut, manusiawi. Namanya takut tuh. Ada gangguan nggak? Ada. Gini loh, aku diganggu sama kuntilanak. Wah, yang bener jangan-jangan yang suka gangguin saya katanya, yang suka buka tutup ini hordeng. Kadang suka digerakin gitu tuh. Dibuka lagi kayak gitu, jangan-jangan itu. Warnanya apa katanya bajunya? Warnanya putih. Aku sih warnanya merah katanya gitu. Jadi pagi itu tuh sambil siaran, sambil iklan, ngobrol itu lagi gitu kan. Udah nggak usah ngomong katanya, nanti barangkali kamu disangkanya halu katanya gitu. Ya udah aku diem aja waktu itu tuh. Pas di hari Kamis itu kan di timnya radio kami itu ada meeting. Nah setiap hari Kamis itu meeting, kita ayo kumpul semua, digelondongkan aja acaranya. Kalau gelondongan itu jadi lagu iklan kayak gitu. Iklan layanan masyarakat apa digelondongin dalam berapa jam, 2 jam iklannya. Sama lagu-lagunya udah 2 jam kita meeting. Nah di isi meetingnya itu diskusi dari manajer itu yang sudah dirubah rondonnya itu, katanya biasanya di malam Jumat itu suka ada suatu acara namanya Kismis, kisah misteri. Setiap malam Jumat biasanya dibawakan sama salah satu penyiar yang sudah senior dan salah satu ustadz dari situ. Jadi acaranya itu untuk interaksi kepada para fans melewati telepon interaktif kayak gitu. Di situ fans bisa berkeluh kesah tentang kegoiban, penyakit yang aneh gitu kan, bisa dari jarak jauh untuk pengobatan kayak gitu. Nah sekarang kan sudah ada Dewi katanya, udah Dewi yang ngisi aja, ganti dari seniornya. Toh rumahnya jauh kasihan, jadi Dewi kan yang ada di sini udah standby karena acara Kismis itu
acara terakhir dari jam terakhir tayangnya gitu sampai jam 1. Acaranya dari jam 10 sampai jam 1 malam gitu. Pas hari Kamis itu malam langsung saya yang ngisi. Pak Ustadz datang sehabis Isya, ngobrol-ngobrol nanti apa yang mau didiskusikan, apa yang mau dibahas. Nah, dari situ saya ditanya, "Wi, kamu ada gangguan enggak?" katanya. Kan di situ ada manajer. Itu masih kumpul itu, masih kumpul sampai mereka itu jam 9 itu baru bubar, jam 9 malam itu. Dan setelah 2 jam digelondong, ya seperti biasa, setelah sudah selesai meeting itu seperti biasa siaran gitu, acara masing-masing. Dan saya ditanya waktu itu di situ, "Kamu ada gangguan enggak di sini?" "Ada," kata aku gitu. "Apa kamu?" "Itu kuntilanak." Nangis terus nemenin saya tidur di sebelah. "Kamu nggak takut apa, nggak lari?" "Ya lari mau gimana lagi, kuntilanak kok bisa terbang, ngalangin juga bisa," kata dia gitu. "Kamu tuh ya," katanya, "nggak ada takutnya. Sebagai manusia pasti ada rasa takut, tapi lebih takut lagi saya tuh sama manusia." "Iya sih ada benernya," katanya gitu. "Ya jalanin aja deh." Nah udahlah berlangsung malam itu. Pak Ustadz juga kayaknya Pak Ustadz juga tahu gitu ada apa dengan saya gitu. "Ini mah," katanya, dedengkotnya setan, mana takut sama Dewi," katanya. "Kok saya dibilang setan?" Kayak gitu. "Ya enggak," katanya, "gini deh, kamu tuh pasti punya weton kayak gitu loh, Mang kalau yang namanya weton itu kan ada pembawaan diri masing-masing. Jadi setiap weton itu ada setan yang makhluk-makhluk begitu tunduk misalkan kayak gitu." Akhirnya saya ngomong sama Pak Ustadz, "Kok saya gini amat ya, gak enak kalau ngelihat sesuatu yang berbentuk astral yang pada akhirnya saya merasa terganggu gitu loh. Ya nikmatin aja karena Allah sudah memberikan hal itu sama Mbak Dewi," katanya gitu. "Iya sih saya terima aja." Akhirnya saya sambil ada iklan, sambil ngebahas masalah itu saya sempilkan tentang diri saya kayak gitu. "Gini loh Mbak," katanya, "di sini itu ada makhluk berbentuk cebol. Kamu tahu nggak semar?" "Iya tahu. Bentuknya seperti itu. Kalau semar itu kan mukanya lucu. Kalau ini mukanya buruk." "Kamu tahu nggak buta?" katanya. "Buta itu raksasa gitu loh." "Nah itu kayak buta tapi cebol," katanya. "Jangan-jangan yang waktu itu lewat." Dewi mikir kan gitu. Soalnya Dewi pas buka pintu itu lewat seruntul gitu-gitu, kayak yang lari gitu tuh. "Jangan-jangan itu. Hati-hati, itu tuh galak," katanya. "Paling ganas di sini, itu penguasa." "Masa sih? Tapi aku diganggunya sama Kunti aja loh," ke Pak Ustadz gitu. "Belum, kamu belum aja. Soalnya bukan apa-apa. Ini yang namanya makhluk ini diusir berkali-kali oleh kiai, oleh saya sendiri nih yang ngusir. Itu kiai, derajatnya kiai sampai terpental, muntah darah," katanya. "Masa sih? Ya udah, jadi aku kan ngerasa kayak gimana tuh, Mang kecil hati kan. Saya di sini loh. Jangan-jangan nanti aku digimanain gitu kan. Saya perempuan." "Enggak," katanya, "yang penting kamu nggak macem-macem. Soalnya si makhluk itu paling nggak suka kalau tempat ini dikotorin." Saya tuh sampai penasaran, ya malam nggak bisa tidur, Mang habis siaran itu. Setelah selesai acara kismis itu nggak bisa tidur. Ngambil wudhu jauh, harus ke depan gitu kan, ke kamar mandi depan. Akhirnya yang ada aja galon gitu yang ada kocorannya, aku pakai wudhu aja wis. Saya sholat terus zikir waktu itu sampai pagi. Saya gunakan dengan yang baik gitu kan. Dan tiba-tiba pas menjelang jam 2:30 kejadiannya itu, pas malam Jumat itu, kayak udah orang teriak, tapi ucap salam gitu. "Assalamualaikum." Suaranya menggema, gede banget suaranya. Astagfirullahaladzim. Dijawab enggak gitu kan. Kata orang tua kalau ada orang uluk salam, kalau nggak ada rupanya jangan dijawab, katanya setan gitu kan. Jadi aku di dalam hati aja, "Waalaikumsalam ya ahli kubur," gitu kan, "ya goib gitu, siapa gitu." Duk ke pintu, duk. "Assalamualaikum." Keras banget Mang Saya sampai di pojokan
ngintip gini nih, ngintip. Kan kalau jendela kan hordengnya kan suka ada yang kalau kena kipas kan ngelambai-ngelambai gitu. Ngintip. Ih, ada orang tapi kok kecil banget, kepalanya aja gitu yang botak. Astagfirullahaladzim, makhluk apa gitu. Buka, saya tidak jahat gitu. Buka. Astagfirullahaladzim, kamu gak jahat kan sama saya gitu. Tidak, katanya. Assalamualaikum, ucap 3 kali. Kalau 3 kali tidak dibuka, saya akan masuk dengan memaksa, katanya. Akhirnya saya beranikan mandi. Bang jujur nih aku sampai ngompol waktu itu, saking takutnya gitu. Karena makhluknya jelek banget, ada taringnya, tapi cebol. Kebayang kalau aku digigit. Kebayang film zombie kayak gitu kan. Pokoknya parno aja udah. Akhirnya saya ngelangkah sedikit saya buka. Dianya gini. Bagus. Sini, Dok. Keluar, Dok. Tingginya segimana? Tingginya kayak anak kecil umur berapa ya? Umur 7 tahunan. Pendek banget ya? Pendek, gendut, pendek, cebol gitu tuh. Oh ya, bulu, tapi kalau jalan gesit. Hancur. Bukan hancur, jadi wajahnya serem. Matanya merah, hitam aja, hitam. Ini botak, hitam, tapi bertaring. Taring gitu. Kupingnya gede. Kupingnya tuh lebar gitu. Sampai akhirnya, Abah, maaf. Abah ini siapa? Bagus, sini Dok. Saya penguasa di wilayah sini. Kamu tahu tidak? Rujak wuni. Saya pikir rujak wuni itu buah yang kecil-kecil rasanya asam, yang biasa orang-orang kampung atau anak-anak suka dikocok pakai gula merah, itu kan rujak wuni. Buah wuni gitu loh. Yang kecil-kecil banget kayak buah apa ya? Kayak buah kopi kayak gitu. Bukan. Itu sih bukan, katanya. Rujak wuni itu adalah persembahan yang terbuat dari daging mentah untuk saya, katanya. Wow, saya langsung panik. Jangan-jangan saya dimakan gitu kan, mau dimakan ini. Abah, maaf, saya tidak berbuat salah di sini. Saya sedang bekerja. Sambil gemetar kan ngomongnya. Saya sedang bekerja di sini mencari nafkah untuk anak-anak saya. Saya tidak punya suami, tolong. Abah jangan mengganggu. Kamu tidak mengganggu. Saya lindungi kamu, katanya. Lindungi dalam hal apa? Kamu hati-hati, di sini ada yang syirik sama kamu. Nanti ada yang jahat sama kamu karena dia iri sama kamu. Oh, kalau memang Abah mau melindungi saya, Abah jangan berbentuk seperti ini, saya takut. Kalau saya bentuknya asli, kamu akan lebih takut lagi, katanya gitu. Kamu mau? Katanya. Penasaran kan? Iya mau. Itu bah langsung spontan berubah jadi besar pisan. Kamu tahu siapa nama saya? Buta, ijo semua gitu. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sampai gemeteran, sampai ke pintu gini mundur-mundur. Allahu Akbar, kamu takutkan. Akhirnya berwujud itu lagi. Ya berwujudnya tuh jangan yang jelek, yang ganteng katanya tuh. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, mimpi apa ini, pengalaman kok kayak gini banget, mau cari duit aja kok kayak gini. Udah, kamu nanti banyak rezekinya, kamu disayang sama bos kamu, katanya gitu. Iya, tapi ada sih salah satu orang yang kelihatannya ke saya udah mulai curi-curi pandang, gak suka. Itu orangnya, katanya gitu. Itu orangnya, hati-hati kamu. Iya bah, iya, sekarang kamu tidur. Sudah pagi, sebentar lagi kamu harus sholat. Kok ngomongin sholat ya? Kata memperingatkan gitu tuh. Kamu pinter, kamu rajin. Leluhur kamu gak sembarangan. Saya hormat sama leluhur kamu. Leluhur aku emang kayak gimana gitu. Nanti juga kamu tahu sendiri, kamu sudah tahu, jangan pura-pura gak tahu, katanya gitu. Akhirnya ya sudah Abah, silakan Abah pergi, saya mau istirahat. Langsung duduk, jalan aja, tuk. Kayak tuyul jalannya tuh. Jadi bukan kayak ngelangkah kaki kayak orang biasa, kayak tuyul, tuk. Dan perginya kemana nggak tahu, tiba-tiba ngilang aja. Akhirnya saya tuh besoknya saya ini dipanggil ke kantor, ada bos
Dewi, kamu dipanggil sama bos, ada bos katanya. Pantesan, ada pengawalan yang ketat gitu kan. Akhirnya saya dipanggil. Dewi, kamu mau perlu di sini apa? Sarana yang ada di sini pengen dikasih apa? Kasurnya diganti apa dikasih kulkas di kamarnya biar kamu enak katanya, nggak kemana-mana, nggak keluar-keluar. Ya Dewi sih terserah aja, jadi fasilitasnya dibenerin kayak gitu. Nah dari semenjak saat itu menimbulkan keirian dari seseorang yang terdekatnya dari bosnya Dewi gitu loh Mang Kasih fasilitasnya yang baru, kasurnya yang baru langsung dari pabrik, kompor sampai segala macam tuh dikasih yang baru semua. Piring sendok dari segala sesuatu yang kecil dikasih yang baru semua. Cuma hanya bertahan 3 hari Mang Itu ketika Dewi libur, Dewi minta libur. Dewi pulang, ternyata ada yang megang kunci kamar itu, kunci doublenya gitu, kunci duplikatnya. Semua diganti dengan yang jelek lagi dari rumahnya. Jadi dipindah alih gitu, rumah yang ini bagus pindah ke rumahnya, yang rumahnya pindah ke sini. Akhirnya Dewi telepon dong sama bos. Bos maaf ya, saya baru nyampe nih. Di mana Dewi? Di kantor. Tapi barang-barangnya diganti semua. Maksudnya diganti semua. Kulkas jadinya jelek, pintunya copot gitu kan. Tempat tidur jadinya jelek gitu, bukannya plastikan lagi. Oh ya sudah, udah nggak apa-apa. Kamu hati-hati di situ ya, katanya. Iya. Akhirnya ada yang ngomong, tetangga depan kan itu ada orang jualan masakan. Pas belakangnya dia kan ini kantor kita gitu. Jadi tahu waktu mindahinnya. Mbak katanya itu pindahin barang katanya malam-malam. Itu Jesse itu yang mindahin katanya si bapak itu. Oh ya udah berarti tahu. Akhirnya Dewi ngomong ke bos bahwa yang mindahin itu. Akhirnya langsung dilabrak itu. Dari situ Dewi marah-marahin, kamu ngadu apa gini. Saya nggak ngadu. Emang karena takut barangkali saya yang menjual, barangkali nanti orang persepsinya beda, barang-barang yang aslinya kemana. Jadi saya ngomong gitu. Ya orang sirik aja kayak gimana Mang Udah aja Dewi abaikan. Dewi fokus kerja waktu itu tuh. Ini apa yang ganjel ya? Kayak ada empuk-empuk. Apa ini? Weh, bantal malam mencekam. Empuk banget. Nyaman lagi, enak ya. Wah, empuknya. Semakin malam semakin mencekam. Wih. Besok malamnya itu si Kunti itu datang. Kunti datang lagi, Dewi mau siaran malam, dia duduk di depan. Ini kan biasa untuk fans yang datang karaokean, pengen datang nyanyi di studio kan di depan. Saya di kursi yang sebelah sini berhadapan gitu. Dia duduk aja di depan nemenin Dewi siaran. Dewi ketawa, dia ikut ketawa gitu kan. Sampai pernah kedengeran ada penelpon mau request lagu. Biasa Dewi kan gurau, wah tenang aja nih Bu, waktu itu ngomong apa, bubur sop. Wah dikasih lagu bubur sop melayang katanya Dewi gitu. Hahaha, dia ikutan hahaha. Penelponnya langsung, siapa itu yang ketawa katanya gitu. Enggak Dewi kok yang ketawa. Bukan Tan Dewi, suaranya beda katanya. Wah jangan-jangan penghuninya. Itu langsung golongannya fans-fans yang cowok-cowok itu pada datang. Takut Dewi diapa-apain katanya gitu fans-fansnya tuh. Karena kebenaran Dewi fansnya banyak waktu itu tuh. Penuh yang namanya fans kalau setiap datang tuh. Kalau ada acara karaoke langsung gitu, live karaoke. Pas malam itu dibawain bubur sop, iya. Si kuntilanak tuh nimbrung sebenarnya, tapi kan mereka tidak bisa melihat. Nimbrung ikutan duduk sambil ayun-ayun di meja. Bertingkah gitu, maksudnya sih berinteraksi sama mereka. Barangkali mereka ngeliat saya gitu kan, dia menunjukkan nih saya tuh ada di sini. Saya Dewinya senyum-senyum aja. Kamu senyum-senyum sama siapa katanya? Di meja di ini. Nggak apa-apa, lagi pengen senyum aja. Ternyata ada yang merhatiin, yang ngasih bubur sop beneran gitu. Dewi limpahin aja. Nah selesai siaran, si Kunti itu ngikutin aja.
Dewi pikirnya gini, Mang ini kayaknya ada yang mau disampaikan nih. Ada apa nih? Akhirnya Dewi ajak interaksi, ngomong. Setelah kamu ngomong seperti ini, kamu jelaskan ada apa. Kamu jangan ganggu saya lagi. Iya, katanya. Akhirnya Dewi ngobrol di situ. Sebenarnya nama kamu tuh siapa? Yusniah, katanya. Orang mana aslinya? Kok kamu logatnya kayak Sunda? Orang Bandung. Wujud asli kamu mana? Wujud aslinya jangan jadi Kunti begini deh, jelek. Ya udah, wujud aslinya itu pakai seragam SMA, Mang Langsung berubah. Coba kamu pejamkan mata, katanya. Pejamkan mata, udah sok, katanya, buka matanya. Cantik, rambutnya ikan mayang, hidungnya mancung, matanya lentik, bagus gitu tuh. Terus bajunya baju SMA tahun 70-an. Saya lulus tahun 70-an. Zaman dulu itu kan anak-anak SMA dikelin-kelin kayak gini nih modelnya. Model-model kayak lupus kayak gitu tuh model. Itu cantik banget, tapi dalam keadaan hamil. Kok kamu perutnya besar? Ceritalah dia sambil nangis. Jangan nangis, cerita yang bener. Kalau kamu nangis, saya nggak bisa mendengar dan mencerna kamu cerita gitu. Akhirnya dia cerita bahwa dia itu setelah lulus sekolah tidak pulang ke rumah. Kamu sekolahnya di mana? Di Bandung. Saya datang ke kota ini untuk menyamperin cowok saya, pacar saya yang sudah menghamili saya. Saya malu, katanya gitu. Kalau pulang ke rumah, suatu saat kan perut saya tambah besar. Saya minta pertanggungjawaban. Mungkin orang tua kamu nyari, iya, katanya. Begitu saya ketemu di sini nih di perempatan ini. Sama pacar saya tuh di situ, katanya. Terus saya diajak di rumah itu. Di rumah mana? Ya itu, katanya. Itu kan lapangan futsal. Iya, dulunya rumah kuno, rumahnya Belanda, rumah sepi, rumah butut, katanya. Oh, ya udah. Jadi kamu meninggal? Iya, saya sama pacar saya dikuburnya di situ, di rumah itu. Jadi tetanggaan sama studio kami. Di sebelah kiri atau sebelah kanan itu memang di situ lapangan futsal. Jadi letaknya tuh deket kamar mandi, kamar ganti gitu, kamar ganti di situ. Jadi dia itu pengennya disempurnakan. Tolong saya minta disempurnakan. Pengennya dia dikasih tahu orang tuanya. Kalau kata saya nggak mungkin dong, mungkin orang tua kamu udah meninggal tahun 70 gitu kan. Orang tua kamu udah nggak ada pasti, paling ada ya keluarga kamu yang lain, tapi nggak mungkin. Ya udah gini aja, kita ke tempat futsal. Malam-malam kan biasanya di situ ada pemiliknya kan di situ. Maksudnya tidur di situ ngejaga gitu. Saya izin ke pemiliknya. Abang maaf ya, kan dari orang seberang sih, aku manggilnya abang. Abang maaf, saya mau nyelusurin ini nih yang di sebelah saya. Siapa kak, katanya. Jadi ceritain sama saya tuh begini. Oh iya ya udah ya, ayo saya ajak, katanya, ke sana ke dalam. Posisinya di mana? Kamu yang di sebelah mana? Dia langsung jalan seruntur gitu. Akhirnya aku ngikutin dia. Di sini, katanya. Wah, berarti ada kerangka nih di sini kalau nggak salah, kata saya tuh. Masa sih kak harus dibongkar? Ini kan udah di beton loh, katanya. Gimana ngebongkarnya? Kamu maunya digimanain, katanya tuh. Dibongkar tak? Iniin aja, ditawasulin aja, katanya. Saya mau disempurnakan lewat doa, ngomongnya kayak gitu. Jadi maunya gimana? Setiap malam Jumat ya, katanya. Jadi ya saya langsung ngomong ke yang punya futsalnya itu, setiap malam Jumat ya ditawasulin, walaupun hanya Al-Fatihah, ibaratnya dikirim namanya siapa. Akhirnya dia ngomong nama saya lengkapnya, terus orang tua namanya ini, kan gitu. Ayo berjalan itu. Ya sudah, saya sekarang pulang, saya mau istirahat. Dia masih ngikutin. Kan sudah perjanjian, kalau sudah jelaskan semuanya, sudah clear semuanya, kamu nggak akan ngikutin saya lagi. Iya, saya cuma pengen ucapin terima kasih, katanya. Akhirnya pas nyampe gerbang di studio, dia ngilang. Sampai nggak pernah ketemu lagi. Nah, dan berikutnya saya mau tidur itu, si Abah itu nongol lagi. Nongol lah.
Dia ngajak interaksi lagi, ngobrol. Kamu harus tahu, saya di sini itu adalah penguasa. Gimana datangnya? Ketok-ketok lagi? Enggak, pas saya masuk ke yang pintu tengah itu, dia udah ada di depan kamar. Sudah ada di depan kamar, nunggu. Tuh, Abah, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau ngobrol sama kamu. Silakan duduk. Kan kayak ya pakai semen gitu tuh. Duduk, bersila. Saya ini katanya mau ngobrol sama kamu dan leluhur kamu yang di belakang kamu. Saya kaget, emang ada siapa gitu kan. Udah gak apa-apa, saya ngobrol aja sama kalian. Jadi beliau itu penguasa di wilayah situ, di daerah itu yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat situ untuk pesugihan. Pesugihannya itu gak tanggung-tanggung. Kalau misalkan enggak binatang, misalkan kerbau, sapi, kambing, ya manusia. Karena memang letaknya beliau itu ada di 3 titik, termasuk titik yang ada di situ, di studio kami. Dan ternyata di belakang itu, di belakang studio kami, di belakang kamarnya Dewi ini, makam, kuburan. Ada kuburan, salah satu kuburan yang besar. Entah itu isinya makom atau makam. Kalau makom itu kan biasanya benda-benda keramat kayak gitu kan. Kalau makam itu kan manusia isinya. Itu Mbak Dewi nggak tahu ada makam? Nggak tahu. Ada prasastinya apa? Tunggulnya gitu. Di situ ada. Misalnya ada. Jadi makamnya besar sendiri dibandingkan makam-makam yang lain gitu. Jadi baru hari itu tahu. Ya besoknya sih langsung ke situ karena dikasih tahu dulu sama si Abah. Kamu ke belakang kalau nggak percaya. Ya Bah, nanti besok saya ke belakang, nggak mungkin kalau sekarang gitu. Saya sendiri di sini. Ya. Terus Abah sebagai apa gitu di sini? Sebenarnya saya itu Ki Gede katanya. Kalau Ki Gede itu apa ya namanya, berarti orang yang diagungkan gitu. Ki Gede ini, wilayah ini kayak gitu. Dan biasa dikenalnya sebagai persembahannya rujak wuni. Rujak wuni itu adalah daging persembahannya gitu. Kayak kambing, terus sapi atau manusia sekalipun. Tergantung permintaan dari orang yang pesugihan itu. Berat-berat pesugihannya karena di situ wilayahnya wilayah industri. Daerah situ tuh. Akhirnya Dewi ngomong, bisa gak sih kalau misalkan Abah gak nurutin? Ya gimana katanya, orang memang ini wilayah saya mau apa aja bebas. Tapi kalau di wilayah saya, di sini khususnya saya bertempat, kalau ada yang berbuat macam-macam akan saya musnahkan langsung. Oh gitu ya, banyak tumbalnya. Termasuk orang yang terbesar katanya, yang punya usaha besar di sini. Dia menumbalkan anaknya sendiri untuk saya makan. Wah serem dong. Nanti Abah jangan saya ya, saya nggak enak, dagingnya pahit katanya gitu. Dia ketawa, ketawa itu kayak menggema gitu loh, kayak ada ehonya gitu, Mang Abah tuh orangnya kecil, ketawanya gede banget gitu. Saya udah nggak ngerasa takut lagi waktu itu. Nah lagi enak ngobrol nih Mang di ujung sudut sana kan ada sumur tua kayak gitu tuh, yang pendek kayak gitu. Kok ada kepala nongol lagi gitu. Abah itu siapa ya? Ada yang ngintip kita gitu. Langsung gini, keluar kamu gitu. Sampai melotot, keluar kamu. Langsung tuing celuk gitu. Jadi tangannya tuh panjang kayak bambu gini nih, kepalanya botak, lidahnya melet, kakinya panjang kayak bambu aja. Sini kamu katanya, disuruh sama si abahnya tuh, sini. Jalannya tuh toklak gitu tuh, kayak orang apa ya, kayak orang pakai enggrang gitu loh Bang kayak cik ketak, jadi kayak orang kena tulang apa sih, suaranya rame banget gitu. Abah itu makhluk apa kok serem banget gitu, udah tinggi. Apa tuh ya namanya, kalau anak-anak kecil wayah maghrib keluar, nah itu nanti diculik sama itu katanya, dibawa di teng-teng. Nah waktu malam itu malam Rabu Wekasan, inget aja
Kalau malam Rabu Wekasan itu yang punya weton tertentu itu kan nggak boleh keluar karena nanti dapat musibah. Kebenaran yang mempunyai tulang wangi gitu. Nah Dewi kan tulang wangi itu kan. Akhirnya kamu jangan kemana-mana, nanti kamu dapat bala katanya gitu. Iya, saya di sini aja diem. Tiba-tiba dari belakangnya dia itu muncul genderuwo. Jadi pas malam Rebo Wekasan itu kumpul semua di situ tuh, diundangin sama si Abah ini nih, Abah Cebol ini. Kok pada kumpul semua bakut? Saya takut. Nggak apa-apa, ada saya katanya. Jadi seolah-olah kayak orang dikenalkan, kamu jangan ganggu anak ini ya, gitu tuh. Kamu jangan ini ya, awas kamu gitu. Yang lain aja. Jadi kalau malam Rabu Wekasan itu pasti ada yang hilang, ada yang apa gitu, kayak malam satu suruh kayak gitu loh. Jadi kayak apa ya, setan itu pada keluar lah gitu, pada ngelayap nyari mangsa gitu. Makanya kalau orang yang punya tulang wangi itu nggak boleh kemana-mana, udah pokoknya diem di rumah. Akhirnya Dewi kan diem di rumah sambil wirid, sambil apa. Dengan wiridnya Dewi itu tidak ngaruh sama mereka, hanya untuk menenangkan hati aja gitu tuh, untuk biar Dewi tuh nggak takut gitu. Padahal kan memang sangat takut banget. Nah si genderuwo tuh ngobrol sama si Abah tuh dengan bahasanya mereka. Jadi ngobrolnya bahasa makhluk kayak gitu tuh nggak kayak manusia, kecuali mereka berinteraksi dengan manusia pakai bahasa manusia. Jadi bahasanya kayak apa ya, kayak suara angin tapi gitu, kayak orang-orang gelendeng gitu, tapi tandanya marah gitu kan. Dewi nanya, kalian ngobrol apa sih? Ini katanya habis ngambil orang untuk jadi tumbal. Jadi di situ tuh ada tempat, kata si Abah itu tempat untuk biasa orang pesugihan. Di situ ada Nyai Keriting, suatu tempat di tengah, banyak kayak gundukan gitu bekas pabrik. Di situ Nyai Keritingnya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nyarinya ke situ. Dulunya. Iya. Apa sekarang? Masih ada Nyai Keriting di situ. Masih ada di daerah situ tuh. Terkenal banget. Dan yang disuruh-suruhnya si genderuwo itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke Nyai Keriting, kalau nemuin Nyai Keriting berarti dia kesampaian untuk tumbal. Diambil sama nyuruhlah si Nyai Keriting itu si genderuwo untuk ngambil kayak gitu. Jadi tumbalkan di situ untuk pesugihan, untuk apa aja itu, pangkat. Kan dia juga ngerasa takut, jangan-jangan ini studionya digunakan untuk hal-hal seperti itu. Soalnya kalau setiap malam Jumat itu yang syirik sama Dewi itu suka sajen, ada sajen gitu loh. Ada kelapa hijau, terus apa hiyo 7 biji, kopi, pokoknya minuman, serba minuman, jajanan pasar, sampai ikan asin yang dipanggang itu, ikan asin petek kalau nggak salah sih, ikan asin petek, urap, bubur merah, bubur putih, di situ tuh banyak lengkap di situ, sama air bunga. Dan ada kendi itu isinya, di sininya ada telur busuk kayak gitu. Di kalau kita nampaknya tampak atau apa namanya itu kayak gitu tuh, tampak yang dari belitan bambu itu penuh segitu tuh. Itu tuh pakai lawon putih, itu pakai apa namanya, kain putih gitu. Dewi pernah nemuin pas terakhir mau ambil wudhu di pojoknya sumur. Itu apa ya? Soalnya Dewi semenjak di situ nggak pernah tahu. Pas baru taunya pas waktu mau wudhu, mau sholat hajat itu tuh. Dewi buka. Oh, apakah dia ini pesugihan atau apa gitu? Karena hiyo itu nyala, kalau nyala kan bau. Baunya nyebar kemana-mana gitu. Kalau hiyo kan ditancepinnya di kelapa itu, jadi nggak kena kain putihnya, jadi kan baunya kemana-mana itu Mang Wah jangan, inilah saya nggak mau ngeganggu gitu, bukan urusan saya. Akhirnya Dewi balik lagi setelah wudhu, sholat apa, zikir,
Dewi didatangi sama yang tuklak-tuklak gitu tuh. Ngomongnya gini, kamu di sini jangan lama-lama, nanti kamu mati, katanya gitu. Ya otomatis kan Dewi bingung, yang mau matiin saya siapa? Nanti ada, katanya. Dan setelah itu Timang ya, Dewi ngebayang aja ngomongin itu. Ini Abah kemana nggak datang-datang? Kok ini orang ini apa sih, makhluk ini ngomong begitu? Sebenarnya ada apa gitu tuh? Nah pas malam Minggu setelah pada bubar ada acara live karaoke di radio kami. Akhirnya si Abah itu datang. Abah dari mana? Kok nggak nongol-nongol? Saya habis ngejalanin tugas untuk ngambil tumbal, katanya. Tumbalnya siapa? Itu ya tumbalnya cucunya, katanya gitu, yang baru lahir. Terus Abah makan. Ya, gitu. Astagfirullahaladzim, Abah jangan kejam sama manusia. Bayi itu nggak tahu apa-apa. Perjanjian, kalau dia tidak bisa ngasih bayi lagi, dia yang saya ambil, katanya gitu. Salah sendiri bersekutu dengan setan, gitu ngomongnya tuh. Akhirnya Dewi nanya, apa sih? Dewi tuh penasaran, itu si makhluk itu ngomong bahwa kamu jangan di sini lama-lama, nanti kamu bisa mati, gitu kan. Maksudnya apa? Ya, saya yang nyuruh, katanya. Kok Abah yang nyuruh? Dia, saya takut. Udah lidahnya meleleh gitu, ngeces gitu kan, ngelai gitu. Iya, saya yang suruh ngomong. Kenapa kamu? Katanya. Emang kamu nggak boleh di sini? Jangan lama-lama. Kamu bisa mati sama dia. Sama dia siapa? Sama makhluk itu? Bukan. Itu yang sama yang syirik sama kamu. Nanti hari Selasa Kliwon, kamu jangan ada di kamar ini. Diperingatkan itu Dewi itu Mang udah diperingatkan itu, tapi Dewi bandel karena memang ada jadwal siaran kan. Dewi nggak bisa kemana-mana. Dewi liburnya di hari Rabu Dewi libur. Kata Dewi itu nggak bisa, Abah, saya kan liburnya hari Rabu. Pokoknya kamu jangan ada di sini. Aduh, Dewi dilema itu. Akhirnya Dewi telepon Ustadz yang biasa interaktif acara di Kismis. Kok Dewi sampai sejauh itu ya, katanya. Kok bisaan, kata Ustadznya. Ya ini saya curhat Ustadz, gimana? Ya udah gini aja, kamu tuker libur sama teman kamu. Pokoknya malam Selasa Kliwon kamu jangan ada di situ. Kebenaran temannya Dewi itu gak ada yang mau buat tukeran. Gak ada yang mau buat tukeran. Itu kayak yang bener-bener kayak orang disihir semua, dihipnotis. Dewi kan bingung mau siaran, takut nggak siaran nanti gimana. Ini orang di kantor kayak terpengaruh semua, benci sama Dewi semua. Udah kamu siaran aja, apa sih, katanya, izin kayak presiden aja, katanya gitu. Kok jadinya gini sih, berubah teman-teman. Udah coba, saya itu sibuk, ada yang mau MC, ada yang inilah, ada yang itu gitu. Jadi gimana ya Pak Ustadz, ini nggak ada yang mau ini. Nanti saya ngomong, katanya, ke manajer. Manajernya malah marah-marah ke Dewi. Kamu baru kerja segitu aja, udah pengen suruh gantiin, sok kuasa kamu, katanya. Di malam itu tuh dilema banget. Akhirnya Dewi di warung depan. Dewi nggak siaran. Dewi milih nggak siaran itu. Gelondong lagu terus, gelondong lagu sampai selesai acara. Akhirnya Dewi ngobrol di warung itu. Mbak nggak siaran ta? Biasanya siaran ya malam ini tuh. Enggak, saya tuh begini. Oh, jadi Mbak udah ngobrol sama penunggu sini ya, katanya. Kok Mbak nggak takut sih? Enggak. Ini kan jalan raya nih Mang Tadinya Dewi kan di warung. Tiba-tiba Dewi duduk di pinggir jalan raya yang biasa mobil-mobil pada ngetem. Dewi duduk hampir di tengah-tengahnya. Mbak, ada anak-anak yang golongannya anak-anak yang pada nongkrong di situ tuh. Teteh lagi ngapain duduk situ, nanti ketabrak mobil, katanya gitu. Ditarik sama mereka itu, nggak sadar itu Dewi itu, nggak sadar, ditarik dibawa ke warung lagi suruh minum. Emang ada apa sih, katanya. Teteh duduk di tengah-tengah jalan mau bunuh apa, katanya gitu. Udah kalau ada apa-apa cerita sama saya, katanya. Ya kamu nggak bakalan bisa nolongin, kamu aja sama setan takut kan. Iya, katanya. Emang kenapa sih teh?
Teteh takut sama setan yang di situ, pindah aja teh, katanya gitu. Nggak apa-apa, Teteh takutnya sama manusia. Emang Teteh mau dijahatin siapa? Saya yang mau maju, katanya sama anak-anak yang pang itu. Nggak usah, nggak ada urusan sama kalian, udah nggak apa-apa. Itu sampai pagi saya di situ tuh Mang pokoknya malam itu tuh nggak boleh aja Dewi itu. Pas waktu itu tuh habis subuh, Dewi baru masuk, kunci semua tuh dibuka semua, staknya lain. Itu pagi-pagi yang namanya disemprot sama si orang itu tuh, dimarah-marahin gitu. Kamu kemana semalam? Apa-apaan? Studio tuh digerondong aja. Kata-kata kasar sampai kebun binatang itu muncrat semua dari mulutnya itu. Jahat pisan ya Allah, ya Allah. Begitu mau masuk kamar, itu apa ya di kamar tuh? Dewi nekat buka. Itu Mang ada ular kobra di tengah-tengah kasur, di pinggir pintu. Ini kan pintu nih, ini jendela. Dewi buka tuh, tok aja sedikit lagi tuh kena, tok aja kepatok gitu tuh. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ini apa maksudnya? Kapan naruhnya gitu? Pas kejadian naruhnya itu datang hal-hal seperti itunya. Pas begitu Dewi lagi duduk di pinggir jalan itu, kata yang jualan itu kayak ada orang jalan, katanya. Kan dikunci, kata saya tuh ya, dikunci gerbang kan tinggi, masa sih loncat? Katanya ada orang jalan, bapak-bapak pakai kayak model dukun, tapi begitu masuk ke studio itu nerobos gitu, menghilang orangnya, dan bawa karung. Di situ ada karungnya. Cara masuknya gimana tuh kalau nggak pakai akal? Ya kan Mang loncat tinggi, posisi di kunci, dari mana masuknya? Kalau nggak pakai gaib kan gitu. Tapi banyak yang lihat ada bapak-bapak masuk ke situ, tahu-tahu udah di dalam dan keluar katanya. Berarti saking saktinya kan. Akhirnya si ular itu sama anak-anak pang tuh diiniin, dipukul-pukulin tuh. Ternyata nggak satu Mang ularnya tuh ada 7 ular kobra semua. Udah ditangkepin semua sampai datang penyiar yang siaran pagi itu. Ada apa? Anak pang pada masuk-masuk katanya gitu. Itulah Mas, ada ular di kamar saya. Kok bisa masuk? Emang kamu tadi malamnya kemana? Di depan. Dianya nggak paham gitu, karena dia nggak tahu kejadian apa yang saya alamin gitu. Karena dia kan jarang berangkat. Pas kebenaran dia off, ininya MC-nya apa, jadi pagi-pagi dapat berangkat gitu. Kok bisa? Itu ular dimasukin ke kaleng yang biskuit yang kotak gede itu, masukin bluk sampai kudubuk. Itu dilempar ke tengah jalan. Cuman kalengnya aja yang kosong, ularnya nggak ada. Dilempar maksudnya biar kena mobil bis, ya mobil apa gitu kan, banyak ramai itu mobil itu. Nggak ada itu yang namanya ular selonjor gitu. Kaleng kebuka, loh ularnya nggak ada katanya, ngilang kayak gitu. Sampai siang penyiar ininya juga, kok aneh ya, tadinya ada tangga ularnya, ada aja saya masukin, kata anak pangnya tuh, saya masukin katanya, orang udah mati aja berdarah semua, udah dimasukin sama saya. Akhirnya saya ngomong ke Pak Ustadz, telepon, adalah ini saya harus curhat sama Pak Ustadz nih, soalnya nggak sehat, ini menyangkut nyawa saya gitu. Pak Ustadz, saya ini tadi diteror ular. Kenapa? Ya itu yang kata Pak Ustadz, udah kamu nggak usah siaran gitu tuh. Ternyata malam tuh ada yang masuk Pak Ustadz, dan isinya ular. Pas saya mau masuk itu, saya mau dipatok. Terus kamu gimana? Saya harus bertahan apa saya harus pergi dari sini? Bertahan aja dulu. Terus tapi jangan tidur di situ. Kamu tidur di mana katanya? Ya udah, saya nurutin itu. Nah malam pas mau bawain acara kismis, kan kalau habis acara yang lain itu kan lagu-lagu dulu itu, 5 lagu iklan gitu kan. Akhirnya saya udah mulai mau naik, udah pakai headphone, mau siap-siap rancang lagu-lagunya apa. Itu ular tiba-tiba ada di depan, ngegelibet di mic tuh. Saya kira kan kabel, tapi kok
langsung saya lari itu ular tuh wur gitu aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah Akbar. Pak Ustadz datang. Ada apa, Mbak? Pak Ustadz, itu ada ular. Di mana? Itu di gagang ini. Gagangnya itu. Aku kira itu kabel. Aku sampai panik kan. Pak Ustadz masuklah. Dicari-cari nggak ada, Mang. Nggak ada sama sekali itu ular tuh. Jadi ternyata pas diselidikin sama Pak Ustadz juga kan punya guru. Ini tolong nih, ada penyiar, dia sering diganggu sama makhluk sini, tapi makhluknya suka ngebantu ngasih tahu kalau ada yang mau jahat, mau ngebunuh dia, katanya gitu. Akhirnya Pak Kiai ngomong, udah suruh keluar aja dari situ, katanya. Tapi kan Dewinya tanggung, baru ya itu tuh berlangsung tiap hari kayak gitu. Dewi sabarin. Jadi selama lebih dari 2 tahun Dewi nggak pernah tidur di kamar itu. Cuman kalau siang aja untuk istirahat. Ngekos di seberang jalan, di atas, di loteng. Malah ngekos Dewi akhirnya. Dewi kayak orang yang pelangap-pelongo, kata orang saya, kata Dewi orang pelangap-pelongo tuh orang yang apa ya? Yang pelangap-pelongo kayak orang hilang gitu loh, linglung kayak gitu. Sampai diajak ngomong juga Dewi nggak nyambung waktu itu. Nok, ini jam siaran kamu kan, katanya. Kata penyiar yang senior yang cewek. Oh iya ta mama. Kamu kenapa sih, katanya. Ya udah, nanti aku berangkat. Nyebrang tuh asal seruntul aja. Nggak lihat-lihat sampai berapa kali diteriakin sama orang. Di situ kan ada pos polisi. Tarik sama polisi itu. Mbak mau diri? Hah? Enggak. Nyebrang yang benar. Orang bukan jalan raya. Kayak orang jalan biasa di kampung gitu. Kelihatannya begitu. Gak ada mobil. Aneh, katanya Mbak, ini kenapa sih? Akhirnya diantar ke studio. Ini penyiar ini kenapa, katanya. Akhirnya sama Kiai, Pak Ustadz sama Pak Kiai datang, diminumin air apa gitu. Akhirnya Dewi sadar waktu itu tuh, Mang. Terus Dewi langsung disuruh sholat tobat waktu itu tuh sama Pak Ustadz tuh. Sholat tobat, sholat apa. Kaki Dewi tuh kayak orang ditusuk-tusuk, Mang. Kayak yang dikena paku terus tok gitu tuh, sampai kenapa sih Nok? Jadi kamu tuh ribut aja, katanya. Sakit kakinya, nggak bisa jalan, sampai digendong sama teman-teman di royong-royong. Pulang aja ta, katanya, izin. Enggak, saya mau kerja. Karena kan kalau penyiar kan hitungannya per jam waktu itu, Mang. Masih murah kan per jamnya waktu itu tuh, saya kebagiannya 7.000 1 jam. Jadi per 3 jam gitu. Kadang satu hari itu dapat 2 acara, jadi 6 jam. Jadi sayang banget gitu loh. Kebutuhan banyak kan untuk anak sekolah gitu. Jadi berusaha untuk bertahan sampai ngerangkak, yang namanya menuju ke itu tuh, naik ojek, ngerangkak gitu. Dan setelah itu Pak Ustadz sama Pak Kiai datang, yang dari pesantren situ yang terdekat. Diobatilah. Jadi digosok kaki ini, digosok, yang ada tuh pasir. Ruyuk pasirnya tuh. Sampai teman-teman yang lihat juga, astagfirullahaladzim. Itu si orang itu langsung datang, kayak ngerasa ada apa aja rame-rame. Itu aja lagi ngobatin Dewi, katanya kena ada yang sirik. Ngapain aja, dasar aja ganggu makhluk sini, katanya gitu. Kamunya aja suka ngeganggu makhluk sini. Jadi makhluk sininya tuh pada dendam, katanya gitu. Jadi dia malah ngefitnah makhluk yang di situnya tuh. Jadi biar nggak kelihatan kalau dia yang ngerjain. Sampai Dewi ngucap gini, ya Allah, kata orang tua, malika maliku malika ningkang sing tuku. Ya Allah, lagi sampai 7 kali Dewi ngomong kayak gitu. Udah bisa jalan lagi tuh Mang. Cuman masih kayak ada kecis kaki tuh sakit gitu, kayak ada duri gitu. Tapi nggak begitu kayak tadi. Nggak berapa lama nyampe di rumah, si orang itu kena stroke mendadak. Nggak bisa jalan. Turun dari motor sampai motornya tuh roboh. Wow,
dianya jatuh gitu. Dikabarin, ada yang bisa kesini enggak? Ini diangkat katanya, saya sendirian. Istrinya tuh ngomong kayak gitu. Ini lagi ngituin Dewi, katanya mau dibawa ke rumah sakit, barangkali ada sakit yang lain. Udah sini dulu, ini aja orangnya kejang-kejang katanya gitu, jatuh dari motor. Tadi dari sini baik-baik aja katanya, marah-marah ngoceh-ngoceh. Ya itu katanya bibirnya tuh gini mencong gitu kan. Terus kakinya tuh ngelempeng katanya, nggak bisa ngapa-apa. Akhirnya ada salah satu yang kesana. Wah aja berbalik ini sih kayaknya, berbalik gitu ya, udah tahu semua orang yang di situ. Jadi pernah ada kejadian kayak gitu lagi, salah satu penyiar laki-laki tapi itu sih sampai akhirnya kepental, nggak mau di situ lagi karena laki-laki penyiar itu baik gitu, terbaik gitu. Dewi sampai dikerjain, Mang uang iklan hilang, produk yang ada di lemari khusus untuk produk iklan gitu hilang, uang hilang. Dewi telepon langsung ke ownernya, digantiin uangnya karena bukan Dewi sih. Dewi megang kunci masih utuh kok. Dewi keadaan lagi pulang ke rumah, kok ada yang ngebuka kuncinya, produknya hilang, duitnya hilang, semua iklan tuh. Udah tahu, udah ada firasat bahwa orang itu. Akhirnya ya itu dibawa ke rumah sakit, minta maaf ke Dewi. Dewi enggak itu. Terus akhirnya nantinya tuh, udahlah Dewi mau mundurkan diri aja. Sampai Dewi ngomong kayak gitu, Dewi mau mundurkan diri aja kalau nyawanya Dewi terancam, masih ada anak-anak yang membutuhkan saya gituin. Otomatis kan namanya orang jahat gitu, pasti kan ada tabur tuai gitu kan Mang tapi orangnya nggak meninggal, masih ada. Masih ada orangnya tuh. Dan akhirnya setelah Dewi dapet wejangan dari Pak Kiai, dari Pak Ustadz, karena Dewi kan seorang perempuan juga di situ, nggak baik sendirian, apalagi sudah mengalami suatu hal yang membuat nyawa Dewi terancam kayak gitu kan. Kata Pak Kiai, sudahlah, rezeki ada di depan, mau kerja apa aja yang penting kamu nggak sampai lupa diri katanya, halal, yang penting kerja halal, kamu nyanyi lagi nggak apa-apa Neng katanya. Iya Pak Ustadz, jadi keputusannya gimana ya Pak Ustadz? Yaudah kamu resign aja daripada anak-anak kamu kehilangan kamu katanya. Ya udahlah, nanti kalau ada rapat lagi, biasanya kan hari Kamis itu suka ada meeting. Ya udah, akhirnya jatuh waktu itu di hari Kamis itu Mang Kamu gimana? Kata manajer, kamu gimana, sehat? Alhamdulillah sudah baikan, tapi kamu masih pucat. Iya, nanti Pak Bos mau kesini katanya, mau nengokin kamu. Kamu kalau belum sembuh harus berobat aja, kalau enggak berobat jalan di rumah sakit. Udah nggak usah. Ya udah, nanti bentar lagi Pak Bos datang, nanti kita meetingnya mulai serius. Ya Dewi juga mau ada yang diomongin, kata Dewi gitu. Itu Dewi di radio itu ada 5 tahunnya. Ada 5 tahun, berbagai macam pengalaman tuh ya astral semua gitu tuh Mang Di kamar itu? Di kamar itu tuh. Tapi Dewi merasa nyaman, terlindungi oleh makhluk-makhluk yang ada di situ. Justru yang tidak nyaman itu yang dari luar gitu, yang masuk gitu. Kok Abah nggak nolongin saya gitu di saat ada ular, ada ini. Bukan ininya dia, tapi Abah malah membuat ilmu orang yang mau ke Dewi bikin lumpuh itu ke dia gitu, dilemparin ke dia gitu tuh. Jadi apa ya namanya, Abah nolongnya bukan nolong secara kalau ada ular gitu diusir, enggak. Jadi ilmu yang gaib yang pengen membuat Dewi lumpuh itu dilimpahkan ke orang yang ngirimnya, ke orang itu. Akhirnya kan lumpuh beneran. Sampai sekata Abah, udah kamu keluar dari sini, jangan lama-lama di sini. Soalnya bukan dianya aja yang dendam, tapi dukunnya juga dendam sama kamu. Ya nanti dimanapun kalau dukun dendam sih bah, nanti dimanapun juga pasti ngenain Dewi. Enggak, soalnya yang diarahkan di area ini katanya, di area lingkungan ini. Jadi kamu mau di belakang, mau di dapur, mau ke depan kena, tapi kalau udah keluar dari wilayah sini kamu enggak. Ya udah, kalau gitu keputusannya. Bos tuh akhirnya datang waktu itu tuh. Gimana Dewi? Sehat? Agak mendingan Pak Bos. Pak Bos makasih ya udah gantiin uang yang hilang, uang iklan, produk iklan gitu yang udah ada di lemari pada hilang semua.
digantiin bos tah, dikata manajer. Iya saya mau gantiin pakai apa, Dewi aja gajinya kecil, tak gituin kan. Ini bukan kesalahannya Dewi ya, katanya. Kalian jangan pernah menuduh Dewi, enggak. Posisinya waktu itu Dewi lagi sakit, nggak mungkin kalau Dewi nyuri. Orang berobat aja dari saya, nggak mungkin dong katanya Dewi nyuri katanya. Atau dijual sendiri gitu. Iya bos katanya. Sekarang sih saya minta maaf sebagai bos katanya, sebagai pemilik dari perusahaan ini sama Dewi. Saya minta maaf atas kelakuan saudara saya yang akhirnya saya tahu katanya setelah adanya peristiwa ini. Jadi Dewi maunya gimana? Mau dikontrakin tah? Mau dikosin tah yang layak? Enggak Pak Bos, saya mau undur diri aja, mau resign aja. Anak-anak saya masih membutuhkan saya. Saya masih pengen bareng sama anak-anak. Saya nggak mau mati sia-sia di sini. Saya betah tinggal di sini, teman-teman baik. Cuma orang itu aja yang nggak baik sama Dewi. Dewi udah berusaha dalam sampai 5 tahun ini Dewi sabarin gitu. Ada aja kelakuannya tuh. Ya dituduh Dewi nyuri barangnya dia lah, dituduh ngerusak mic lah, ngerusak komputer lah. Padahal kan dia yang ngerusak, bukan Dewi. Ya udah kalau kayak gitu. Dewi kalau mau resign nggak apa-apa, nanti saya kasih pesangon, ucapan terima kasih dari saya dan mohon maaf banget kayaknya kamu di sini malah rusak. Ya udah, Dewi akhirnya resign waktu itu tuh, Mang E. Semua teman-teman ucapin terima kasih gitu kan. Terus siaran 1 kali lagi untuk pengucapan ke fans-fansnya Dewi untuk mengundurkan diri gitu. Sedih Mang E. Nah itulah cerita pengalaman Dewi menjadi seorang penyiar yang di studio angker dan orangnya angker. Ya, ternyata seru juga ya. Ya. Mani makhluk-makhluk serem. Iya, pure. Akhirnya jadi balad ya, jadi temen ya. Jadi teman. Jadi bisa gitu ya. Jadi nggak semuanya makhluk gaib itu jahat, tergantung sih memang sih makhluk gaib juga ada yang bisa kayak seperti pesugihan gitu kan diperintah gitu karena perjanjian. Kalau ini kan enggak, murni makhluk gaib yang bertengger atau penghuni situnya gitu. Yang penting kita tidak jahat dan tidak kotor gitu. Gimana cara berinteraksinya ya? Iya, gimana kita cara berinteraksi. Dan kebetulan memang Mbak Dewi bisa six sense ya, bisa melihat goib ya. Iya, alhamdulillahnya. Jadi bisa ngobrol gitu. Bisa ngobrol. Kalau orang biasa mah susah ya. Iya. Takut Mang, karena bentuknya kan berbeda-beda dan serem-serem. Ya. Iya. Oke. Nah, sobat, itu kisah benar-benar terjadi di tahun 2014 ya. Iya. Jadi sebuah studio radio yang begitu angker. Iya. Masih ada bangunannya? Masih ada bangunannya, cuma radionya sudah bubar. Sudah tutup ya? Sudah tutup. Studio radio itu memang tampak sederhana. Tapi Teh Dewi merasakan seseorang yang ikut bernafas bersamanya. Tangisan wanita meringis setiap malam. Dinginnya merayap sampai ke tulang. Ia tak sadar, ruang itu pernah menjadi saksi kelam seorang wanita hamil. Dan saat segmen mistis dimulai, gangguan menjadi ancaman nyata. Bahkan santet pun tiba tanpa undangan. Hingga akhirnya terbongkar. Tempat persemayaman terakhir yang ada di balik dinginnya studio itu, yang akhirnya dibersihkan untuk mendatangkan ketenangan. Tapi sejauh manapun kita melangkah, tempat itu masih menyisakan bayangan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.